Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini itu sendiri masih mengenai isi dari volume ke-12,5 pada second year-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, setelah peristiwa adu mekanik antara Ayano Koji dan juga Ichinose di malam penuh badai terjadi ya, pada beberapa hari setelahnya, Ichinose kembali lagi menghubungi kelasnya. Setelah beberapa hari tidak aktif di dalam grup chat kelasnya, di mana keadaan itu disambut hangat oleh teman satu kelasnya, di mana Ichinose mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan teman kelasnya untuk membicarakan rencana ke depannya. Di mana pesan tersebut itu lantas disetujui oleh Kenzaki untuk bertemu ya. Ya, awalnya semua orang ingin melihat keadaan dari si Ichinose, namun Kenzaki mengatakan kalau mereka harus mempertimbangkan bagaimana keadaan mentalnya si Ichinose pada saat ini. Jadi untuk pertemuan tersebut Kenzaki akan membentuk kelompok kecil sebagai perwakilan kelas, di mana Kenzaki mengatakan kalau dirinya, Shibata, Hamaguchi, Amikura, Himeno, Shirami, dan juga Watanabe akan pergi untuk menjadi perwakilan kelas bertemu dengan si Ichinose. Di mana Kenzaki sengaja mengajak Hamaguchi dan juga Himeno agar jika ada kondisi yang merugikan kelas, Kenzaki bisa mengajukan voting dan keadaan akan seimbang jika Hamaguchi dan juga Himeno berada di pihaknya si Kenzaki. Nah, jadi tempat pertemuan sudah ditentukan yaitu di salah satu kafe di Keihaki Mall. Dan setelah semua perwakilan telah berkumpul ya, kecuali Ichinose yang memang datang lebih lama daripada yang lainnya, mereka pun mulai membicarakan mengenai keadaannya dari si Ichinose. Di mana di sini Shibata mengatakan kalau ia tidak percaya kalau Ichinose akan menghubungi dirinya untuk bertemu. Di mana setelah Ichinose berkata tidak ingin bertemu lagi dengan siapapun setelah ujian berakhir. Nah, pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama mereka kembali. Jadi tentu aja Shibata sangat senang banget. Oh ya, di sini Shibata masih belum yakin Ichinose ini tuh bakalan baik-baik aja atau enggak gitu kan. Selama masih belum bisa bertemu langsung dengan si Ichinose. Ya, Shibata juga khawatir kalau Ichinose tidak akan datang menemui mereka pada hari ini. Namun, Amikura berkata kalau Ichinose pasti akan datang. Dia bukan tipe orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Sudah ngajakin orang berkumpul tapi malah nggak datang. Dimana Kenzaki yang dari tadi menahan rasa frustasinya mulai ikut berbicara mengenai Ichinose dan juga kelas. Dimana Kenzaki berkata kalau kekalahan di ujian sebelumnya itu sangat fatal banget. Dan Ichinose akan sulit untuk bangkit. Dimana Kenzaki berkata apapun yang terjadi setelah ini, dan Kenzaki pikir mereka harus tetap mencoba mencari solusi. Dan Kenzaki berpikir kalau tidak ada tindakan konkret dari si Ichinose untuk bisa menemukan jalan kembali bertarung ke kelas A, maka semuanya sudah terlambat. Dimana Kenzaki juga berkata kalau ia datang ke sini bukan untuk saling menyalahkan, namun ia ingin melihat rencana apa yang bisa Ichinose berikan gitu kan untuk kelasnya. Sudah 2 minggu berlalu, ya Ichinose tuh nggak ada kabar gitu kan. Kelas tidak punya rencana ke depannya, sedangkan Ichinose ya tidak membantu apa-apa gitu. Jadi jika terus berjalan seperti itu ya memang tidak ada masa depan untuk kelasnya si Ichinose itu sendiri. Ya, Shibata yang mendengar hal itu lantas berkata kalau mereka akan kembali lagi berjuang untuk mengumpulkan poin seperti biasa. Namun Kenzaki bilang semua sudah terlambat, di mana Kenzaki berkata kepada si Shibata bahwa ia telah menganalisis gitu kan apa yang telah dilakukan oleh kelasnya si Horikita selama 1 tahun ini, dimana jika kelasnya Ichinose bisa mendapatkan poin yang sama seperti kelasnya si Horikita, mungkin mereka bisa kembali lagi bersaing di sisa waktu 1 tahun terakhir. Namun sayangnya, kelas Ichinose tidak memiliki orang seperti Koenji yang bisa menyelesaikan ujian pulau sendirian. Dan mereka juga tidak punya orang seperti Ayano Koji yang menyelesaikan ujian akhir kemarin. Kelas Horikita memiliki siswa yang bisa bertarung seperti itu, sedangkan kelasnya Ichinose itu tidak ada orang seperti itu. Di mana Shibata mendengar hal itu langsung berkata, jika Koenji memang melakukan hal besar, tapi Ayano Koji tidak seperti siswa yang memiliki pengaruh. Kemenangan Ayano Koji juga sebuah kebetulan semata, di mana Kenzaki yang semakin stres dengan pembicaraan ini, lantas langsung menghentikan debatnya. Menurut Kenzaki tidak ada jalan keluar jika terus berdebat. Di mana Shibata yang tidak terima ya lantas langsung ingin terus berbicara dengan si Kenzaki. Seolah-olah Shibata mengatakan kalau Kenzaki itu ya anak yang terlalu pesimis gitu kan, dan tidak punya keinginan untuk bisa maju. Ya, di saat kondisi Shibata yang sedang memanas gitu kan, Ichinose tiba-tiba saja datang untuk menghentikannya. Dimana semua orang cukup senang dengan kedatangannya dari si Ichinose itu sendiri. Ya, akhirnya Ichinose kembali lagi bertemu dengan teman satu kelasnya. Dimana dengan keadaan seperti itu semua orang lantas langsung menanyakan keadaannya dari si Ichinose.
di mana Amikura menanyakan apakah Ichinose berniat untuk meninggalkan sekolah, di mana Ichinose pun menjawab kalau itu akan merugikan kelas, di mana Ichinose tahu kalau keluarnya Sakayanagi secara sukarela akan mengalami penalti sebesar 300 poin bagi kelasnya si Sakayanagi itu sendiri, dan Ichinose tidak ingin hal itu terjadi dengan kelasnya. Namun Ichinose juga berkata jika ada opsi di mana kelas mereka bisa naik ke kelas A dengan pengunduran dirinya, maka ia akan melakukannya tanpa rasa ragu. Tapi untuk saat ini Ichinose masih berniat untuk berjuang bisa naik ke kelas A bersama-sama dengan anak-anak di kelasnya. Ya, Ichinose akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Dimana mendengar hal tersebut gitu kan, semua orang mulai bertanya apakah Ichinose sudah benar-benar sembuh. Ya, Ichinose pun berkata kalau ia sudah pulih seutuhnya. Dimana ada seseorang yang melakukan hal tersebut, orang yang telah menyembuhkan si Ichinose, dan orang itu adalah Ayano Koji. Ya, mendengar hal itu semua orang tidak percaya ya kenapa Ayano yang menghancurkan kelasnya mereka itu mau membantu si Ichinose, dan Ichinose pun berkata kalau ada kesepakatan dengan Ayano Koji yang sangat menguntungkan untuk kelasnya. Dimana Ichinose juga mengakui obsesinya kepada Ayano, dan ia pikir Ayano juga memiliki perasaan yang sama terhadap dirinya. Ya, mendengar hal tersebut seseorang bertanya apakah itu tidak apa-apa karena Ayano memiliki seorang pacar bernama Karuizawa. Namun sebelum lebih lanjut gitu kan, Ichinose menjawab kalau Ayano baru saja putus dengan Karuizawa. Dan sekarang hubungan Ichinose dan Ayano adalah hubungan saling memanfaatkan. Ya, Ichinose juga mengatakan seberapa hebatnya Ayano Koji yang membuat Shibata tidak percaya. Namun karena Ichinose yang mengatakannya, maka ya semua orang tuh harus percaya gitu kan. Dan setelah apa yang dibicarakan sama Ichinose mengenai Ayano Koji, Kenzaki menolak untuk berhubungan dengan Ayano. Dimana Kenzaki berkata kalau Ayano itu adalah orang yang berbahaya. Ya, meski Kenzaki menolak untuk membicarakan informasi lebih jauh mengenai Ayano, Kenzaki pun lebih memilih untuk mengatakan kalau Ayano Koji itu adalah musuh bebuyutan kelas mereka. Dan dia nggak mau berurusan dengan Ayano Koji. Nah, setelah Ichinose menenangkan suasana dengan mengatakan kalau Ayano Koji menyelamatkan dirinya itu adalah fakta, Ichinose juga berkata kalau Ayano Koji sangatlah kuat. Bahkan Ichinose berkata kalau kelasnya Horikita itu sebenarnya adalah kelasnya dari si Ayano Koji. Ya, banyak dari mereka yang mempertanyakan mengenai apa yang sudah Ayano dan Ichinose lakukan. Namun Ichinose pun berkata kalau saat ini ia ingin fokus ke pengaturan strategi barunya. Dimana Ichinose mengatakan kalau kelas mereka kalah karena selama ini mereka telah banyak kehilangan poin akibat menolong siswa lain. Dimana untuk kedepannya Ichinose meminta semua siswa untuk fokus dalam pengumpulan poin individu. Ya, Ichinose meminta kelasnya untuk menyerah mengincar kelas A saat ini. 1 tahun ke depan mereka akan fokus mengumpulkan poin pribadi saja. Dimana semua anak kelas akan berfokus untuk melakukan yang terbaik di setiap ujian, mengurangi masalah yang menyebabkan kehilangan poin. Dan tidak ada lagi penyelamatan yang membuang poin sebanyak 20 juta. Dimana mendengar gagasan tersebut Kenzaki merasa marah, dimana Kenzaki berpikir kalau Ichinose telah berubah. Mengorbankan teman untuk membuat beberapa orang bisa naik ke kelas A. Itu sangat bertentangan dengan filosofi dari kelasnya si Ichinose. Dimana Kenzaki sempat berpikir ya apakah Ichinose telah dipengaruhi sama si Ayano Koji, karena ya pola pikirnya itu tiba-tiba saja tuh berubah. Nah, mendengar usulan itu Kenzaki menanyakan langsung kepada Himeno dan juga Hamaguchi. Namun bukannya membela Kenzaki, mereka berdua malah setuju dengan usulannya dari si Ichinose. Dimana Ichinose yang paham kalau Kenzaki masih belum bisa menerima usulan tersebut, lantas langsung berkata, bisakah kamu menunggu sampai libur musim semi berakhir? Dan saat itu tiba, Ichinose akan memberikan cara untuk mereka bisa terus maju mengincar kelas A. Ya, perdebatan pun akhirnya berakhir, di mana pengambilan keputusan strategi ke depannya akan diputuskan ketika libur musim semi berakhir. Di mana setelah itu semua orang kembali duduk dan membicarakan mengenai apa yang telah terjadi selama libur kali ini. Di mana Kenzaki yang sudah menganggap kalau pertemuan kali ini tuh telah selesai, lantas langsung pergi. Dan tiba-tiba saja diikuti sama si Ichinose yang berkata, apakah kamu tahu sebesar apa T-Rex-nya si Ayano Koji? Nggak bercanda. Jadi Ichinose berkata kalau ada hal yang membuat Kenzaki bingung, Kenzaki bisa berkonsultasi kepada Ichinose terlebih dahulu. Dimana Kenzaki pun membalas, kau ini sebenarnya siapa? Kau bukan Ichinose yang aku kenali. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari pembicaraan Ichinose yang telah bangkit ya dari keterpurukannya setelah bertemu dengan T-Rex gitu kan. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskan itu di kolom komentar. Bang, lanjut bang gitu kan, nanti aku bakalan coba lanjutin ceritanya, siapa tahu menarik gitu kan. Dan akhir kata sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jenny.